Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cahyan Syari dengan NIM 0305 202050 dan saya dari kelas PMM 2. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu yang berjudul kalimat. Nah, apa itu kalimat? Pengertian kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna yang lengkap. Jadi, walaupun kalimat merupakan satuan bahasa terkecil, kalimat mempunyai makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi akhir. Kemudian, kalimat memiliki fungsi sintaksis atau jabatan kata atau peran kata, di mana memiliki unsur-unsur seperti 1. Subjek, kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap, dan yang kelima adalah keterangan. Kalimat dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada ataupun tidak dalam kalimat tersebut. Kemudian, kalimat dapat berwujud lisan dan berwujud tertulis. Yang pertama, berwujud lisan, yaitu kalimat diakhiri dengan intonasi final. Yang kedua, berwujud tertulis. Kalimat ini diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kemudian, contoh kalimat yang subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkapnya berbentuk frasa. Yang pertama, guru bahasa Indonesia yang baik itu membaca buku. Guru bahasa Indonesia yang baik itu sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objeknya. Yang kedua, Bu Rini adalah guru bahasa Indonesia yang baik. Bu Rini sebagai subjek, guru bahasa Indonesia yang baik adalah predikat. Ketiga, Tuti menelpon guru bahasa Indonesia yang baik. Tuti sebagai subjek, menelpon sebagai predikat, guru bahasa Indonesia yang baik sebagai objek. Keempat, mahasiswa itu menjadi guru bahasa Indonesia yang baik. Mahasiswa sebagai subjek itu menjadi sebagai predikat, guru bahasa Indonesia yang baik itu sebagai keterangannya. Kemudian, Bayu belajar dengan guru bahasa Indonesia yang baik. Bayu sebagai subjek, belajar sebagai predikat, guru bahasa Indonesia yang baik sebagai keterangannya. Kemudian, pola kalimat. Kalimat tipe dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat ini dapat berupa kata kerja, kata benda, dan kata sifat atau kata bilangan. Contohnya, mereka sedang berenang, itu sebagai kata kerja. Yang kedua, ayahnya guru SMA sebagai kata benda. Yang ketiga, gambar itu bagus sebagai kata sifat. Yang keempat, peserta penataran ini 40 orang sebagai kata bilangan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu yaitu tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang pertama ada subjek.
bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsinya yaitu dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, klausa maupun frasa verba. Contohnya, ibuku suka menjahit. Ibuku sebagai kata benda. Kedua, kursi dosen bagus. Kursi dosen sebagai frasa nomina. Yang ketiga, yang memakai kebaya dosen saya. Yang memakai kebaya sebagai frasa. Dan yang keempat, berlari-lari kecil sangat bagus untuk badan. Berlari-lari kecil sebagai frasa verba. Kemudian yang kedua, predikat. Bagian kalimat yang berfungsi memberi tahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat disebut predikat. Nah, fungsinya yaitu menerangkan tindakan atau keadaan subjek dan predikat serta menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan juga sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Nah, contohnya yang pertama, kuda berlari. Yang kedua, perempuan cantik sekali. Yang ketiga, Jakarta dalam keadaan kondusif. Yang keempat, Rini murid baru. Yang kelima, rumah Pak Gubernur 3. Kemudian yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek, biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Objek berfungsi sebagai subjek. Contohnya, dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia dibaca oleh dosen itu. Nah, fungsi objek dapat berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Kemudian, pelengkap. Pelengkap merupakan kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek. Sedangkan kalau pelengkap berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Dapat ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Dapat berupa adverba, frasa nomina, frasa preposisional, atau juga dapat berupa klausa. Namun, jangan sampai merubah makna sebuah kalimat tersebut. Contohnya, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester sore itu. Mahasiswa sore itu mengikuti ujian akhir semester. Kemudian sore itu mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Kemudian menurut Alwi dalam Finoza dalam Hikmat, berdasarkan maknanya terdapat beberapa jenis keterangan dalam kalimat. Yang pertama, keterangan tempat. Contohnya, adik mengambilkan koran ayah dari kursi itu. Kedua, keterangan waktu. Contohnya, kemarin siang Jakarta diguyur hujan. Yang ketiga,
keterangan alat. Contohnya, ibu memotong sayuran dengan pisau. Yang keempat, keterangan tujuan. Contohnya, anak itu rela bekerja demi kedua orang tuanya. Yang kelima, keterangan cara. Contohnya, silahkan kerjakan soal itu dengan seksama. Kemudian yang keenam, keterangan peserta. Andi bekerja sama dengan saudara-saudara sekampungnya. Ketujuh, keterangan simulatif. Contohnya, para siswa bertanding sepak bola seperti atlet nasional. Yang kedelapan, keterangan sebab. Contohnya, karena rajin belajar, siswa itu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Yang kesembilan, keterangan kesalingan. Contohnya, anak-anak harap saling berpegangan tangan satu sama lain agar tidak ada yang tertinggal. Kemudian, syarat-syarat kalimat. Yang pertama, kesatuan gagasan. Adanya subjek dan predikat yang jelas. Tidak terdapat subjek ganda, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal, predikat kalimat tidak dilalui oleh kata-kata yang. Yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpah tindih. Yang ketiga, penekanan. Mengubah posisi kata frasa dalam kalimat menggunakan repetisi kata atau frasa. Pertentangan kata atau frasa. Partikel penekanan lah, pun, kah. 4, yaitu variasi. Variasi sinonim kata. Variasi panjang pendeknya kalimat. Variasi menggunakan bentuk dan di. Bentuk me dan di. Variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Yang kelima, paralelisme, yaitu menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama. Yang keenam, penalaran atau logika, yaitu suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya tentang materi kalimat ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.